Part 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiapan transaksi, pengidentifikasian, pendokumentasian, dan pengukuran. Tahap penginputan atau penyiapan transaksi. Terdapat 3 fungsi utama dalam penyiapan transaksi, yaitu fungsi pengidentifikasian, pengukuran, dan pendokumentasian. Prinsip dasar unit moneter. Satuan moneter yang digunakan di salah satu negara, misalnya rupiah di negara Indonesia, dapat dikonversi ke satuan moneter yang digunakan di negara-negara lain. Penggunaan satuan moneter menjadikan informasi akuntansi dapat digabungkan dan dibandingkan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang perusahaan. Bahkan, IFRS berharap dapat menjadikan laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara internasional. Oleh karena itu, penggunaan satuan moneter sebagai alat untuk mengukur transaksi merupakan hal yang dianggap tepat. Fungsi pertama, pengidentifikasian transaksi. Untuk menentukan apakah peristiwa bisnis merupakan transaksi atau bukan, dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu peristiwa ekonomi, transaksi, dan peristiwa non-ekonomi, non-transaksi. Peristiwa bisnis dapat diklasifikasi sebagai transaksi jika memenuhi dua kriteria tersebut. Jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan perubahan di elemen laporan keuangan dan bersifat keuangan diukur menggunakan satuan moneter. Klasifikasi transaksi. Dari perspektif pihak-pihak yang terlibat, transaksi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu transaksi eksternal, yaitu banyak pihak eksternal yang mungkin terlibat dalam transaksi, antara lain rekanan, pelanggan, pemilik, pemerintah, dan karyawan. Kemudian transaksi internal, hanya melibatkan perusahaan. Fungsi kedua itu pengukuran transaksi. Fungsi pengukuran atau measurement merupakan salah satu fungsi yang penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak valid ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang beresiko menyesatkan. Berdasarkan KDP-PLK, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia 1994 Par 100 yang mengadopsi kerangka dasar IASC 1989, terdapat 4 dasar pengukuran, yaitu biaya historik, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. Kemudian klasifikasi pengukuran. Klasifikasi pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan moneter. Pengukuran ini dimaksud untuk menghitung besarnya nilai moneter suatu transaksi. Perhitungan lazimnya dilakukan untuk transaksi yang melibatkan pihak eksternal. Kemudian ada penetapan nilai moneter. Pengukuran yang dimaksud untuk menetapkan besarnya nilai moneter suatu transaksi. Penetapan lazimnya dilakukan untuk transaksi yang bersifat internal. Dan ada fungsi ketiga, yaitu pendokumentasian transaksi. Agar proses akuntansi dapat berjalan lancar, transaksi dapat diukur menggunakan satuan moneter, selanjutnya direkam ke dalam dokumen yang lazim disebut bukti transaksi. Bukti transaksi ini berfungsi untuk merekam transaksi, mengurangi kemungkinan kesalahan, menetapkan tanggung jawab atas timbulnya transaksi, dan menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis bukti dilihat dari asal pembuatannya. Bukti transaksi dapat berasal dari internal. Bukti internal adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan sendiri, baik untuk dipergunakan di dalam atau di luar perusahaan. Contohnya bukti pembayaran honorarium karyawan, surat jalan pengiriman barang ke pelanggan, dan surat tagihan ke pelanggan, disebut faktur penjualan. Kemudian ada eksternal. Bukti eksternal adalah bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan diterima oleh perusahaan. Contoh surat pemesanan barang dan pelanggan. Surat tagihan dari rekanan disebut faktur pembelian, dan bukti pelunasan ulang dari pelanggan. Kemudian ada metode pengarsipan bukti. Nah, pengarsipan secara manual lazimnya menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama adalah berbasis tanggal. Bukti diarsipkan sesuai urutan tanggal terjadi transaksi. Misalnya, bukti penerimaan kas disimpan berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Kemudian kedua, berbasis nomor, yaitu bukti diarsip sesuai urutan nomor tertentu. Misalnya, faktur penjualan diarsip berdasarkan urutan nomor faktur penjualan yang tertera di bukti tersebut.
Ketiga, ada berbasis abjad, yaitu bukti diarsip sesuai urutan abjad, misalnya bukti pembayaran dari pelanggan. Kemudian ada metode pengarsipan bukti. Dari perspektif lainnya, pengarsipan bukti juga dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu pengarsipan sementara dan pengarsipan permanen.